Shalom, damai sejahtera bagi kita semua. Morning student, how are you today? Juga papa mama yang mendampingin anak-anak, selamat pagi. Di pagi hari ini kita bersyukur kita boleh kembali bertemu dalam pembelajaran agama Kristen. Anak-anak sudah siap dalam belajar, sudah sarapan pagi tentunya, sudah mandi dan berpakaian. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur karena pagi ini Tuhan membangunkan kami dalam keadaan sehat. Kami boleh kembali belajar. Tuhan memberkati pembelajaran yang kami lakukan pagi hari ini. Tuhan tanamkan apa yang kami pelajari sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar tetapi kami boleh menjadi pelaku. Berkati juga Bapak Ibu yang mendampingi anak-anak kami belajar di rumah. Berikan hikmat kepada kami sebagai pendidik juga sehingga apa yang kami berikan boleh berguna dalam kehidupan anak-anak kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar tentang apa yang dimaksud dengan ibadah yang sejati. Ibadah dengan bahasa Ibrani-nya disebut abodah. Dan sesudah itu kita juga sudah menghafal ayat yaitu dari Roma 12 ayat 1. Masih ingat anak-anak? Roma 12 ayat 1? Baik. Karena itu demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita akan lanjutkan hari ini dengan beberapa contoh ibadah yang dilakukan di dalam Alkitab, baik itu di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru. Dan sesudah itu nanti kita akan lanjutkan dengan latihan soal. Baik anak-anak, siapkan notebooknya dan selamat belajar mengikuti pembelajaran hari ini. Tuhan memberkati. Contoh ibadah di dalam Perjanjian Lama. Dimulai dengan Adam, mereka beribadah dengan cara mentaati firman Tuhan. Namun pada saatnya akhirnya mereka jatuh ke dalam dosa. Kain dan Habel memberi persembahan dari apa yang mereka miliki. Namun yang menjadi kesalahan, Kain iri kepada Habel sehingga persembahannya tidak diterima. Nabi Nuh beribadah dengan cara hidup benar dan taat kepada perintah Tuhan. Contoh ibadah di Perjanjian Baru dilakukan oleh jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula beribadah dengan cara berkumpul untuk berdoa dan memuji Tuhan bersama-sama. Mereka juga belajar firman Tuhan dari pengajaran para rasul. Juga berkumpul untuk memecahkan roti, yaitu perjamuan kudus dan perjamuan kasih. Dan mereka berbagi apa yang mereka miliki. Yang kaya menjual hartanya untuk dibagikan kepada yang membutuhkan. Nah, sekarang bagaimana dengan ibadah yang kita lakukan? Mari kita lihat Yakobus 1 ayat 26 dan 27. Ayat 26, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tapi tidak mengakang lidahnya, ia menipu diri sendiri, maka ibadahnya sia-sia. 27, ibadah yang murni yang tak bercacat di hadapan Allah adalah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahannya. Apa yang perlu kita lakukan dalam beribadah yang sejati? Sejati bisa kita lakukan dengan berpikir secara positif. 2. Berbicara benar atau jujur. 3. Menghormati orang tua. 4. Menolong sesama. Belajar dengan giat itu juga merupakan ibadah yang sejati. Anak-anak, kita sudah belajar tentang apa itu ibadah dan contoh-contoh yang ada di dalam Alkitab. Nah, kita sudah belajar dari Adam, dari Kain dan Habel, dari Nuh, dan juga dari contoh-contoh di dalam Alkitab. Anak-anak, ibadah bukan hanya sekedar di gereja, tapi ibadah itu lebih mengutamakan pada kehidupan sehari-hari. Seperti dalam Yakobus 1 ayat 26-27 dikatakan ibadah yang murni adalah mengunjungi yatim piatu, para janda, mengekang lidah kita untuk tidak berkata yang kotor, dan memperhatikan cara hidup kita. Nah, anak-anak,
menghafalkan nanti anak-anak Yakobus 1 ayat 26 dan 27. Sesudah itu anak-anak boleh mengerjakan latihan soal yang akan Miss bagikan di Google Classroom. Baik anak-anak, terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan mari kita berdoa sebelum kita menyelesaikan pembelajaran kita. Terima kasih Tuhan, sekali lagi apa yang sudah kami pelajari hari ini biarlah Tuhan tanamkan dalam kehidupan anak-anak kami. Biarlah kami boleh melakukan setiap kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Berkati juga setiap orang tua yang sudah berjerih mendampingi anak-anak kami dalam belajar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Baik anak-anak, selamat belajar, tetap semangat, dan juga Bapak Ibu terima kasih sudah mendampingi anak-anak dalam belajar pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.